Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited karena lagi dan lagi aku akan nge-review lip produk. Dan ini produk terbaru dari Wardah. Udah banyak juga ya yang request. Namanya adalah Blush Blur Ink Lip yang kayak gini. Kalau dilihat dari warnanya soft pink, matching ya sama baju aku. Yang pasti kalau dilihat dari finishnya sepertinya sesuai namanya, dia bisa ngeblurin ya garis-garis bibir. Cocok ya buat aku yang tipe bibirnya tuh garis-garisnya lumayan banyak. So, buat kalian yang udah nungguin review lengkapnya, di sini aku udah beli beberapa shade varian warna. Pastinya bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packagingnya, tekstur, serta hasilnya kayak gimana ya di swatch di bibir aku. Dan buat kalian yang udah nungguin, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya ya. Seperti yang aku kasih tunjuk tadi, bener-bener cakep, soft warnanya, natural pink. Dengan di sini percampuran keunguan. Jadi di bagian depan ada namanya Wardah Blush Blur Ink Lip. Udah gitu kalau aku lihat nih, di sisi lain ada beberapa klaimnya. Dia menyebutkan long lasting moist plushy lips. Jadi harusnya bisa tahan lama ya dipakainya dengan tetap lembab bibirnya. With marshmallow peptide and vitamin E. Jadi memang untuk kandungannya sendiri dia ada peptide, udah gitu vitamin E-nya yang biasanya memang akan tetap menghidrasi ya. Mengingat untuk dari finishnya sih sepertinya tidak terlalu glossy, kayak lebih matte nggak sih? Kalau aku lihat di official store-nya, nanti kita langsung akan coba aja. Dan seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail dari ingredients-nya, tapi aku kurang yakin nih sepertinya kecil banget. Nanti kalau misalnya ada di official akan aku tampilkan juga di layar ya. Buat kamu yang selalu penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Karena ini memang brand lokal, Wardah udah pasti BPOM dan juga halal, so nggak perlu dipertanyakan ya. Aman buat kita pakai. Untuk detonya sendiri ada 3 gram dengan harganya tuh sekitar 60 ribuan gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja di sini detailnya. Menurut aku sih untuk 3 gram nggak terlalu banyak ya, harganya sudah di atas 50 ribuan, nanti kita akan lihat apakah setara nih sama kualitasnya. Oh, ternyata di sisi lainnya lagi masih ada nih klaimnya for soft blur finish, jadi untuk hasilnya nanti ngeblurin garis-garis bibir, soft gitu ya, udah gitu with buildable color, jadi bisa di build. Biasanya memang kalau warna-warna yang natural gitu nggak bisa langsung nutup ya. So kebetulan aku juga udah beli warna yang paling soft, natural sampai bold. Kita akan lihat pigmentasinya nanti. Dan pastinya ini ada detail expiry date-nya sampai di tahun 2029. Tapi masa berlakunya bentar, nggak dikasih tahu sih di sini. Biasanya 1 atau 2 tahunan. Tapi ternyata sudah cruelty free juga. Dan bagian ujung ada nama-nama shade-nya. Nah, itu tadi untuk box luarnya. Ini packaging dalamnya. Bener-bener gemes banget gak sih buat kalian yang feminim ya, suka warna-warna pastel. Pasti akan suka nih sama warna package-nya. Karena dia percampuran warna pinky soft dan juga purple kayak gini. Sweet ya kesannya, kayak natural aja. Udah gitu di sini ada namanya Blush tertera ya di kemasannya. Dan juga di bagian bawahnya nih, ada nama produknya beserta nama shade-nya. Sama expiry date-nya di tahun 2029. Tapi kalau misalnya kalian udah buka, biasanya 1-2 tahunan ya. Jadi jangan langsung terpancang yang ada di sini. Kecuali memang masih ditutup seperti ini untuk kondisinya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk aplikatornya yang ternyata, yes, ini salah satu jenis aplikator yang aku suka karena dia walaupun kecil, ujungnya lancip. Terus di bagian tengah tuh ada lubangnya gitu. Secara bisa menyimpan lebih banyak produk dan biasanya tuh dalam satu kali celup aja kayak gini bisa mengcover karena kan masih tersimpan di dalamnya ini ya. So ya, tanpa berbasa-basi lagi, yuk sekarang aku akan swatch satu persatu untuk shade yang aku beli. Aku akan mulai dari shade yang pertama, ini adalah 01 Marshmallow. Kalau dilihat sih udah pasti ini warna yang paling nude-nya ya. Dari segi wanginya dulu nih sebelum aku pakai. Ya, ini wanginya kayak wangi-wangi manis, vanilla. Tapi menurut aku tidak terlalu strong sih. Jadi kayak masih nyaman aja di hidung aku. Tapi ini aku lagi rada-rada pilek ya. Cuman masih kecium wanginya, bukan yang nusuk itu. Coba buat yang udah nyobain juga, menurut kamu gimana wanginya? Bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih nggak terganggu. Di warna 01 Marshmallow ini waktu aku swipe di tangan aku, dia warna-warna
nude peachy pink yang cenderungnya cool tone gak sih? So, nggak sabar nih aku aplikasikan di two tone lips aku. Apakah kira-kira bisa mengcover dalam satu kali swipe? Wah, ini teksturnya lembut banget, velvety gitu, yang memang langsung ngeblurin garis-garis bibir aku. Ini tadi ya, soft blur finish, mungkin ini yang dimaksud, karena kayak smooth gitu loh di bibir aku yang bawah. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya. Dan kalian nggak perlu khawatir, ini dalam satu kali celup, bahkan di warna nude kayak gini, pigmentasinya bagus, dia bisa cover tadi pinggiran bibir aku yang gelap. Hasilnya kayak gini bener-bener soft, blur finish ya. Aku suka sih karena bisa ngeblurin tipe garis bibir aku yang banyak. Dan waktu dikatukan juga kayak ringan aja gitu, soft, lembut, nggak kerasa berat sama sekali. Oke, seperti ini untuk shade 01 Marshmallow dipakai di bibir aku. Ini memang cenderung warna-warna nude peachy pink yang cool tone. Tapi buat aku yang kulitnya cenderung warm, light medium skin, ini dipakai sendiri masih oke. Kalau kamu kayak aku ya, suka warna-warna yang nude. Match juga nih sama baju aku, lagi dan lagi. Tapi memang kalau kalian nggak suka warna yang nude, mungkin ini bisa dijadikan sebagai base ombre. Sekarang aku akan coba hapus ya untuk lip blush-nya. Kalau aku lihat ini waktu dihapus gampang ya. Dan sepertinya tidak meninggalkan stain juga tuh di bibir. So, kira-kira gimana untuk ketahanannya? Sudah ketebak belum? Yes, nanti aku akan buktikan. Dan sekarang masuk ke 02 Pumpkin. Ini sepertinya bakal banyak disuka. Karena memang untuk warm undertone cakep. Ini kayak hint-hintnya peachy orange fresh gitu. Ada sedikit brown, tapi dominan sepertinya masih orange ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Awalnya aku pikir bakal orange yang lumayan deep, tapi ternyata ini jatuhnya masih natural ya menurut aku. Dan gak usah khawatir, pas masuk di bagian atas, kalian bisa balik aplikatornya, itu masih menyimpan banyak produk. Sehingga bisa cukup gitu, dalam satu kali celup mengcover bibir aku yang two tone. Kelihatan ya hasilnya ini smooth sama dengan yang pertama tadi. Tapi untuk 02 Pumpkin ini memang menurut aku lebih wearable, dipakai di semua skin tone, khususnya yang cenderung warm. Karena hasilnya tuh bisa ngebuat fresh, tapi masih kalem gitu ya di bibir. Seperti ini dipakai di aku lebih cocok ya sebenarnya karena ini warm tone. Dan kalian nggak perlu khawatir nggak bakal kepucetan, karena masih termasuk warna-warna natural. Oh ya, sekarang aku akan coba ya kalau dicium di tangan aku kayak gimana. Ternyata dia masih nempel, karena memang ini lip velvet ya, menurut aku tidak ada klaim transfer proof juga. So, wajar masih nempel-nempel, cuman sekarang aku akan coba yang lagi aku pakai ini ombre. Udah aku pakai mungkin sekitar 10 menit. Oke, sebenarnya lama-lama ini masih nempel, tapi lebih minim gitu. Jadi kalau udah ngeset di bibir, menurut aku nempel-nempelnya bakal berkurang. Nih, kalian bisa langsung lihat aja di tangan aku. Cuman memang tadi yang di shade Pumpkin setelah aku tempelin di tangan, itu kayak rada berkurang ya coveragenya. Dan pinggiran bibir aku samar-samar kelihatan. Ya, karena memang sudah tergeser mungkin nempel di tangan aku. So, kalau saran aku sih mungkin sebelum makan ini dan itu didiamkan dulu ya, biar nanti nggak yang segitu transfernya. Mengingat kalau udah ngeset lebih minim transfernya. Dan masih di warm undertone, ini shade nomor 3 ya, yang namanya Cinnabon. Karena aku penasaran selalu warna-warna yang warm. Di sini kalau aku lihat warnanya sama-sama oranye, tapi ada percampuran kemerahannya. So, waktu aku pakai di bibir, sudah pasti dia lumayan ngejreng ya, dibandingkan yang 02 tadi. Kalau kamu merasa yang 02 kayak masih kayaknya kurang nampol, bisa cobain 03 Cinnabon ini karena dipakai di bibir aku hasilnya kayak orange-nya lebih berani gitu ya. Karena ada percampuran dengan kemerahan. Dan kalau aku lihat sih ini untuk oksidasinya nyaris gak oksidasi ya. Aku akan kasih tunjuk before after ini shade 03. Gak terlalu banyak berubah warnanya setelah udah aku diamkan. Masuk ke shade berikutnya 04 yang namanya adalah Rose Stuff. Ya, aku beli warna ini karena menurut aku kayak warnanya kayak rosy-rosy gitu. Yang secara penampakannya dia memang warna pinkish, ada percampuran oranye dan ungu tipisnya. Awalnya aku pikir bakal gelap, ternyata enggak ya, waktu aku ratakan masih natural. Dan di sini tuh teksturnya hampir mirip-mirip lip mousse-nya Rose All Day. Jadi ini lip velvet atau lip mousse itu hampir mirip-mirip. Kesannya padat gitu, tapi pas diaplikasikan dia smooth dan ringan. Oke, kayak gini untuk shade 04 Rose Stuff dipakai di bibir aku. Cantik ya, kayak warna-warna
pinkish, ada mauve-nya tipis, tapi dominan masih pink gitu. So, menurut aku sih ini memang cenderung ke cool tone, tapi mungkin undertone neutral atau neutral to cool masih aman ya. Di aku juga kayak nggak kelihatan yang gonjreng, masih kalem-kalem aja untuk hint pinkishnya. Tenang buat kalian yang mempertanyakan apakah aku beli shade warna bold, yes, ini nomor 6 ya yang aku beli, namanya Cranberry. Cranberry ya, tulisannya seperti ini, akan aku cantumkan aja. Dengan warnanya sih dia lebih ke warna-warna pinkish red, ada keunguannya. Memang sesuai namanya warna-warna berry gitu. So, menurut aku sih ini hampir mirip yang 04, tapi dia tipenya lebih deep lagi karena ada merah keunguannya. Dari segi pigmentasinya, ini awalnya aku pikir bakal patchy, tapi setelah aku ratakan, udah gitu aku katupkan, bisa merata dengan bagus. Berarti memang benar sesuai klaimnya ya sejauh ini, buildable color. Jadi kita bisa layer aja sampai benar-benar nutup di bibir, baik yang warna nude, natural, sampai yang bold kayak gini sih buildable menurut aku. Oke, kayak gini shade 06 Cranberry ya, dipakai di bibir aku memang udah termasuk bold warnanya. Tapi kalau dipakai sendiri ini masih termasuk warna-warna merah elegan gak sih? Karena gak terlalu nyetar gitu, untuk acara-acara malam cocok ya. Atau selalu, aku sih lebih suka dijadikan dalaman ombre. Yuk langsung aja, karena memang ada warna boldnya, aku akan kasih referensi ombrenya. Pertama udah pasti yang dijadikan base adalah 01 Marshmallow, karena ini paling nude-nya ya. Secara ini juga masih cover di bibir aku, hasilnya juga cantik. Dan di sini akan aku padukan dengan 04 Rose Stuff. Ini untuk mendapatkan perpaduan ombre pinkish ungu tipis yang di sini tuh masih soft, rada terang gitu. Jadi menurut aku akan cocok di neutral atau neutral to cool yang kulitnya cenderung light medium atau light ya. Karena memang perpaduan ombrenya masih soft. Tapi aku suka sih karena natural. Nah, yang kedua ini buat kalian yang warm undertone aku akan padukan. Yang pertama 02 yang namanya pumpkin tadi sebagai base-nya, karena memang nude peachy-nya masih kelihatan soft, dan aku akan padukan menggunakan 06 Cranberry. Cranberry-nya ini kan tadi merah ada ungunya, tapi setelah dipadukan sama 02, menurut aku untuk undertone neutral, neutral to warm, ini akan cocok ya perpaduan ombrenya. Gradasinya kelihatan, cuman gak terlalu deep juga, kayak masih natural untuk ombrenya. Dan sekarang aku akan gabungkan yang 01 Marshmallow lagi sama shade 03 yang Cinnabon tadi ya. Ini kalau misalnya undertone kalian cenderung warm tapi mau yang soft gitu. Jadi ini ombre-ombre pinkish orange yang masih soft. So cocok ya untuk di tipe kulit aku, ini kayak wah natural banget dan masuk dengan undertone aku. Dan yang terakhir kalau kamu pengen mirip yang pertama tadi tapi lebih deepnya, itu aku akan kasih marshmallow lagi sebagai base. Kemudian di innernya pakai 06 Cranberry. Jadi ini yang lagi aku pakai di bibir ya. Dipadukan aja sampai ngeblend dengan bagus kayak gini. Gradasinya lebih kelihatan dan menurut aku ini lebih wearable ya. Untuk di medium atau light medium masih aman karena kayak cakep banget perpaduan ombrenya. Ini jadi salah satu juga favorit aku. Oke, itu tadi untuk swatches kelima shade varian dari Wardah Plush Blur Ink yang aku punya. Kira-kira gimana dari kelima warnanya ini? Mana warna favorit kamu yang udah kalian incer? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih udah pasti yang pertama yang paling aku suka itu sebenarnya adalah 02 yang namanya pumpkin, karena memang ini yang paling sesuai dengan undertone aku ya. Dia tuh kayak warna-warna orange tapi masih soft aja, kalem, cocok dipakai sendiri. Udah gitu 01 Marshmallow. Walaupun kalau dipakai sendiri mungkin kurang fresh ya, lebih bagus dipadukan ombre sama 06 ini, kayak lebih natural dan berasa lebih hidup ya. Dan yang terakhir 04 Rose Stuff. Kalau ini aku lebih suka dipakai sendiri. Karena warna-warna rosinya tuh masih dominan ngepink, bukan yang ungu banget gitu di bibir aku. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya setelah aku udah nge-swatch dari segi teksturnya seperti yang aku bilang tadi. Dia ini memang tekstur yang velvety, padat, tapi smooth gitu. Jadi sesuai namanya dan klaimnya dia soft blur finish. Bener dia bisa ngeblurin garis-garis bibir. Kelihatan smooth ya di bibir aku. Tapi memang biasanya ini akan rawan nge-crack. Cuman sejauh ini aman karena aku rajin scrub bibir sama pakai lip balm dulu sebelum mengaplikasikan ya. Secara ini finishnya tetap matte, jadi kita harus berhati-hati. Walaupun feelsnya sendiri ini kayak nggak yang kering gitu loh, masih nyaman. Karena tadi ada kandungannya marshmallow peptide dan juga vitamin E, sehingga tetap kerasa lembab. Yang bukan yang lembab kayak lip gloss ya, tetap kayak nggak
pas dikatupkan tuh nggak berasa yang kering gitu rasanya. Dan bener buildable color, semuanya bisa di-build sedikit demi sedikit sampai bisa cover nih di two tone lip aku, baik warna natural sampai warna bold yang aku coba, tidak ada yang patchy, semuanya menyatu dengan bagus. Sekarang kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya. Sudah aku pakai di beda hari, pastinya waktu datang langsung aku pakai aja. Dan karena ini memang tidak ada klaim nge-stand atau bukan lip tint, aku makan yang tidak terlalu berminyak. Di sini aku pesan gado-gado, ada telur sama kerupuknya juga. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik, sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai makan, bakal langsung aku update aja. Tadi aku pakai sheetnya 03 Cinabun ya, hasilnya kayak gini, kelihatan di bagian tengahnya sudah hilang banyak ya. Padahal aku tadi makannya juga ya mungkin yang berminyak di kacangnya sama satu gorengan bakwan tadi. Tapi menurut aku hilangnya lumayan banyak nih di tengah. Dan tidak meninggalkan stain, jadi langsung kelihatan bolong gitu di inner bibir aku. So, bisa disimpulkan kalau untuk makan yang mungkin tidak terlalu berminyak pun ini sudah kurang awet. Apalagi kalau misalnya kalian makan mie atau makan mie ayam, bakso, udah pasti dia bakal luntur. Ini pastinya jadi salah satu kekurangan yang sebenarnya wajar ya kalau di lip velvet. Karena aku udah nyobain banyak lip produk, kalau jenis lip velvet itu memang keunggulannya bisa ngeblurin, smooth, ringan, tapi ketahanannya kurang. Karena memang dia fokusnya lebih nge-smoothin tekstur di bibir. Cuman ada keunggulannya, tadi dia memang minim transfernya setelah udah ngeset di bibir, jadi nggak yang nempel-nempel banget gitu loh. Kalau misalnya kalian minum ataupun menggunakan masker. So, menurut aku sih untuk harga 60 ribuan dapat 3 gram kualitas kayak gini sudah oke ya. Kalau kamu memang cari lip velvet yang dia tuh lembut, smooth, bisa ngeblurin garis bibir, dan pastinya juga berasa ringan, tidak membuat bibir kering. Tapi memang kalau aku sendiri lebih suka lip velvet yang ada stay-nya. Jadi aku kan bukan tim touch up ya. Kayak misalnya punyanya Peripera atau kalau nggak salah Bare and Bliss itu ada stay-nya sedikit. So setelah hilang tuh nggak yang bolong banget gitu. Cuman ini preferensi kalian masing-masing aja. Karena memang yang aku sebutkan tadi harganya juga lebih mahal. So ya kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kamu cukup worth to buy nggak nih buat dicoba? Apakah ini blush blur ink yang kalian cari? Coba komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Jangan lupa sharing dengan komen-komen di bawah. Kalau kalian udah nyobain nih blush blur ink-nya dari Wardah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. See you on my next video. Bye!